أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan tauhid atau beribadah kita kepada Allah. Kemudian juga pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini, setiap orang muslim walaupun melakukan dosa selain dosa syirik masih ada jaminan untuk masuk surga. Kembali lagi, setiap orang muslim sekalipun dia melakukan dosa, selagi itu bukan dosa syirik atau dosa syirik lalu dia minta ampun, masih ada jaminan masuk surga. Dan ini banyak sekali dalil yang akan kita baca. Selanjutnya oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan, summa yukhrijuhum minha. Kemudian Allah akan mengeluarkan orang Islam yang berbuat dosa ini dari api neraka bi rahmatihi, dengan sebab rahmat Allah. Kenapa orang muslim masuk neraka? Karena melakukan dosa, tetapi dosa itu bukan dosa syirik. Dan orang melakukan dosa ada dua kemungkinan: Allah mengampuni tanpa disiksa, atau Allah Ta'ala menyiksa tapi siksaannya tidak seperti orang kafir yang masuk neraka. Dengan dasar ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa selain syirik untuk orang beriman tatkala Allah Ta'ala menghendaki. Wa syafa'atis syafi'in, dan akan mendapatkan syafaat pertolongannya orang-orang yang memintakan syafaat. Orang yang memintakan syafaat ini diantaranya para anbiya, para sahabat, dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli takwa. Jadi besok pada hari kiamat, orang-orang yang ahli takwa ini ketika melihat saudaranya, yaitu ada yang masuk neraka, maka mereka ini memohon pada Allah, ya Allah, Allahumma syafi'hu, tolonglah dia ini ya Allah. Min ahli ta'atihi, orang-orang yang ahli syafaat ini orang yang ahli taat kepada Allah. Jadi orang mukmin yang ahli taat besok akan bisa memintakan ampun dosa orang-orang atau saudara yang muslim yang melakukan dosa, dengan tentunya dengan izin Allah, karena Allah Ta'ala memberi kesempatan atau hak orang mukmin untuk memintakan syafaat. Kama sahhat bidzalikal akhbar, sebagaimana telah datang hadis yang sahih bahwa orang muslim yang masuk di dalam neraka yang dia tidak berbuat syirik akan dikeluarkan dan akan dimasukkan di dalam surga. Dan masuk di neraka tidak seperti hukuman orang kafir masuk neraka, dan itu tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna usatal muwahhidin, orang-orang ahli tauhid yang maksiat. Orang ahli tauhid maksiat bisa juga karena mungkin ya itu namanya orang, ya tidak lepas daripada maksiat, tapi dia itu orang ahli tauhid, yukhrajuna minan nar, maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Ini rahmat Allah Ta'ala untuk hambanya yang ahli tauhid.
Nah, ini yang perlunya kita memahami, supaya kita memahami tauhid dan agar kita menjadi orang yang muwahhidin. Walaupun pernah kita melakukan kemaksiatan, insya Allah dengan tauhid itu menghapus kemaksiatan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal yang baik itu menghapus dosa. Tidak ada amal yang paling baik kecuali tauhid. Karena tauhid itu mengesahkan Allah. Orang itu mengerti bahwa hanya Allah Ta'ala yang diibadahi. Imma bifadlillahi ta'ala. Kenapa mereka orang yang bertauhid maksiat ini kok dikeluarkan dari api neraka? Bisa jadi karena karunia Allah, belas kasihan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Satu. Wa imma bisafa'atis syafi'ina biidznillah. Ada kala dengan pertolongan orang-orang mintakan syafaat dengan izin Allah. Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa memintakan syafaat atau pertolongan untuk orang-orang muslim yang dia di neraka, melainkan akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Inilah kebaikan orang mukmin. Makanya orang mukmin hendaknya berbuat baik kepada orang mukmin yang lainnya ketika masa hidupnya atau setelah meninggal dunia. Kita doakan, karena kita apabila didoakan senang, maka doakan saudara kita. Wasyafa'atu haqqun, dan syafaat ini memang benar ada. Berbeda dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij syafaat tidak ada. Kalau orang itu berbuat dosa mesti masuk neraka, tidak mungkin diampuni. Ini kelompok Khawarij. Demikian juga kelompok Rafidhah yang lainnya. Walakin la takunu illa biidznillah. Tetapi syafaat ini tidak mungkin kita peroleh kecuali dengan izin Allah. Dengan ayatnya tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidznih. Perlunya kita memohon kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Allah, mendapatkan syafaat orang yang mintakan syafaat, kita harus ahli tauhid. Karena Allah Ta'ala tidak memberi syafaat kepada orang musyrik, tidak memberi syafaat kepada orang kafir. Wa ayyakunal masfu'u fihi min ahli tauhid. Syaratnya orang yang dimintakan syafaat oleh orang-orang mukmin, oleh para utusan Allah, oleh para nabi ini harus ahli tauhid. Ini ya keutamanya ahli tauhid. La minal kafirin. Adapun orang kafir dimintakan syafaat tidak bisa. Dengan bukti Rasulullah SAW ketika mempunyai ibu meninggal dunia dalam keadaan kufur, minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun, tidak diizini, padahal ibunya sendiri. Ini merupakan kita harus menjaga kehormatan diri kita, menjaga keluarga kita dari kekufuran atau dari kesyirikan. Dan ini puncaknya dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa jika disekutukan. Dengan dasar ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, kecuali orang yang berbuat syirik ini dia sadar lalu minta ampun, maka Allah mengampuni. Karena ada ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa ketika orang itu istighfar, ketika orang itu tobat. Baik, ini pembahasan yang pertama. Wala minal musyrikin, dan orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Walal munafikin, dan orang munafik tidak akan mendapatkan syafaat. Bedanya orang kafir dengan orang munafik, orang munafik itu menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislaman, jadi penipu. Tapi orang kafir lahir batin dia menampakkan kekufurannya. Orang musyrik itu orang yang dia beribadah kepada selain Allah. Jadi tiga ini tidak berhak mendapatkan syafaat. Karena itu kita harus menjauhi kekufuran, terutama pada zaman sekarang, zaman fitnah. Banyak uji coba yang kadang-kala orang kalau tidak kuat imannya jatuh kepada kekufuran. Demikian juga banyak perbuatan syirik yang dipaksakan atau yang lainnya. Maka kita hendaknya bersabar. Selanjutnya, summa yab'asuhum ila jannatihi. Kemudian ketika dimasukkan dalam neraka orang-orang yang bertauhid karena banyak dosanya ini, kemudian dikeluarkan dari api neraka lalu dimasukkan di dalam surganya. Ketika dikeluarkan dari api neraka,
yaitu dimasukkan ke sungai yang sifatnya untuk menumbuhkan tumbuhnya menjadi semula. Namanya yaitu yang dikatakan oleh para ulama adalah yaitu air yang untuk mewujudkan kembali. Ba'da ikhrajihi minan nar, setelah orang itu orang mukmin yang dikeluarkan dari api neraka karena dosanya, bukan orang kafir. Orang kafir khalidina fiha kekal, orang musyrik khalidina fiha, orang munafik khalidina fiha kekal. Tapi ba'da ikhrajihi minan nar, setelah mereka orang mukmin yang punya dosa ini dihukum oleh Allah Ta'ala dengan dosanya tadi, warada annahum yakhrujuna minar, kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka, dimasukkan ke neraka untuk menghapus dosanya. Kemudian setelah habis dosanya dikeluarkannya, kal fahmi mukhtarikin, seperti arang yang terbakar. Jadi keluar dari api neraka seperti arang terbakar. Summa yalqawna fi nahrin yusamma nahrul hayat, kemudian Allah Ta'ala mengambilnya orang muslim yang berdosa di neraka itu, diambilnya lalu dimasukkan ke air untuk menghidupkan jasadnya lagi. Dan ini tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah kecuali kelompok khawarij ya, dan juga kelompok rafidah atau kelompok yaitu ahli kebatinan. Fatan butuh ajsamuhum, kemudian tumbuh lagi ya, ketika terbakar di neraka tumbuh lagi jasadnya kembali menjadi jasad semula, menjadi jasad pemuda. Walukhumuhum, dan dikembalikan oleh Allah Ta'ala yaitu daging-dagingnya. Dan ini kemampuan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu manusia itu asalnya dari mani, kemudian menjadi satu gumpal daging, gumpal darah, kemudian satu daging, kemudian wujud manusia, lalu berkembang, dan itu kita saksikan sendiri. Maka Allah tidak kesulitan untuk mengembalikan orang yang hancur yaitu di api neraka, dihidupkan kembali menjadi orang yang masuk di dalam surga atas mahfirah Allah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah yang demikian itu, idza hudhibu wa nuqu, dibersihkan jasadnya, dibersihkan dari jasadnya yaitu dari sebab-sebab kena api neraka itu. Udzina lahum fi dukhulil jannah, ketika sudah bersih dari kotoran-kotoran api neraka, diizinkan masuk surga. Fayadkhuluna fil jannah, dan mereka masuk surga kekal selamanya. Inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Maka marilah kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, terutama pada zaman sekarang banyak fitnah-fitnah yang menggeliurkan, bahkan juga yang tertipu banyak sekali kaum muslimin. Oleh karena itu, untuk mengimbangi supaya kita tetap istiqamah, kita harus tetap menuntut ilmu, datang di majelis-majelis ilmu yang menyampaikan sunnah, agar kita dijaga oleh Allah Ta'ala keimanan dan keislaman kita. Selanjutnya, kebahagiaan orang-orang yang sifatnya masuk dalam surga walaupun dia pernah maksiat. Kebahagiaan orang masuk di dalam surga walaupun dia pernah maksiat. Begini keterangannya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala memasukkan orang muslim yang maksiat itu ke dalam surga? Tawalla, mencintai, Allah mencintai ahla ma'rifati, yang betul itu bukan ahli ma'rifati tapi ahli ta'atihi. Allah mencintai hambanya yang taat. Tatkala Allah Ta'ala mencintai hambanya yang taat, berarti Allah Ta'ala membenci, marah kepada hambanya yang maksiat. Karena itu kalau kita pernah maksiat, segera tobat, segera istighfar, karena selagi kita masih hidup dan masih ingat, Allah akan menerima tobat kita. Walam yaj'aluhum fit daraini, maka Allah Ta'ala tidak menjadikan hambanya yang beriman, yang dia yaitu pernah melakukan dosa ini, fitara ini dua kampung, yaitu di dunia dan akhirat, maknanya mengambang, tidak, tetapi tetap Allah Ta'ala menjadikan orang beriman yang asalnya maksiat, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan di dalam surganya. Kahalina nukrotihi, seperti orang-orang melakukan kemungkaran,
orang melakukan kemungkaran seperti kelompok yaitu Mu'tazilah, bahwa orang maksiat tidak dimasukkan surga, tidak dimasukkan neraka. Ini namanya bainal manzilataini fid-daraini. Tapi orang mukmin yang sebenarnya dia bertobat, Allah Ta'ala menjanjikan masuk di dalam surga. Alladzina khafu fi hidayatihi, siapa orang yang ingkar, orang yang kufur itu orang yang rugi, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Walam yanalu min wilayatihi, dan mereka tidak meraih kecintaan Allah Ta'ala. Jadi artinya orang-orang yang beriman walaupun pernah melakukan kemaksiatan, selagi dia mau tobat sebelum akhir hidupnya, sebelum akhir hayatnya, dan menjauhi kemusyrikan, insya Allah masih ada jaminan masuk surga. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita. Tidak boleh kita membuat putus asa walaupun mereka melakukan kemaksiatan yang banyak. Dakwai supaya mereka istighfar, supaya mereka tobat dengan dalil ayat dari surat Al-Jasiyah nomor 21. Maka Allah berfirman, am hasiballadzina ijtarakhus sayyiati, apakah mengira orang-orang melakukan dosa, ijtarahu mana melakukan dosa, an naj'alahum kalladzina amanu, lalu kami jadikan seperti orang beriman? Tidak. Allah menjadikan orang kufur tidak sama dengan orang beriman. Menjadikan orang musyrik tidak sama dengan orang bertauhid. Menjadikan orang taat tidak sama dengan orang maksiat. Karena ayat menjelaskan, afal naj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang muslim seperti orang berbuat dosa? Tidak. Orang mukmin mendapatkan kebaikan, orang berbuat dosa dari kalangan orang mukmin kalau dia bertobat diterima oleh Allah Ta'ala. Kalladzina amanu wa amilus salihat, apakah sama dengan orang-orang beriman dan orang beramal soleh? Maknanya orang melakukan dosa tidak sama dengan orang beramal soleh. Nah, ini supaya kita fahami, beda dengan pendapatnya kelompok Murji'ah kemarin, bahwa iman itu keyakinan dalam hati, bahwasanya tidak beramal tidak mengapa, itu kesalahan yang besar di kelompok Murji'ah. Tetapi orang ahli sunnah lain, orang melakukan dosa tidak sama dengan orang yang amal soleh. Karena orang beramal soleh bersungguh-sungguh dia. Orang melakukan dosa dia meremehkan hukum Allah, meremehkan yaitu siksaan Allah. Maka Allah tidak menyamakan orang berbuat dosa dengan orang beramal soleh. Tapi kalau orang berbuat dosa dia tobat, dan tobat yang nasuha diterima oleh Allah. Karena innallaha huwat tawwabun, Allah Ta'ala menerima tobatnya orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah menyenangi hambanya yang mau tobat dan mau yang membersihkan dirinya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ini pertanyaan ingkar. Apakah kami ini menjadikan sama orang ahli takwa dengan orang curang, orang maksiat? Tidak. Kita saja di dunia tidak bisa menyamakan orang berbuat baik dengan orang berbuat jelek. Kita membedakan. Kita lebih senang dengan orang berbuat jelek dan berbuat baik. Kita benci kepada orang berbuat yang maksiat. Itu fitrah manusia. Bagaimana dengan Allah? Dan ketika kita melihat orang beramal soleh senang, itu kalau kita orang beramal soleh. Ketika melihat orang maksiat kita benci, maka Allah Ta'ala senang kepada hambanya yang beriman dan benci kepada hambanya yang kufur. Cuma senangnya Allah Ta'ala tidak sama dengan senangnya kita, bencinya Allah Ta'ala tidak sama dengan bencinya kita. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak beberapa ayat tadullu yang menunjukkan ala annallaha, bahwa Allah Ta'ala la yaswi baina ahli ta'atihi wa ahli maksiati, bahwa Allah tidak menyamakan hambanya yang taat dan hambanya maksiat, tidak menyamakan orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, tidak menyamakan dengan orang yang baca Al-Quran dan orang tidak baca Al-Quran. Dan itu kita bisa memahami sendiri. Orang beramal sholat dibuat tenang jiwanya walaupun banyak keributan,
walaupun banyak orang yang benci, karena Allah Ta'ala menjadikan tenang jiwa seorang dengan ibadah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Ya, ini perlu kita fahami. Beramal soleh lain dengan orang maksiat, dan itu kita saksikan orang yang ahli ibadah, pekerjaannya baik, amalnya baik, dan tidak merusak umat. Tapi orang tidak ahli ibadah merusak si dia. Walam min ahlil imani wa ahlil kufri, Allah tidak menyamakan orang beriman dengan orang kufur. Orang beriman dimasukkan dalam surganya, orang kafir dimasukkan di dalam nerakanya. Orang beriman dibuat oleh Allah Ta'ala tenang jiwanya, orang kafir dibuat oleh Allah Ta'ala gelisah hatinya, walaupun mereka memiliki harta yang banyak. Karena ketenangan jiwa bukan tergantung dengan harta, tetapi tergantung dengan keimanan, tergantung dengan amal soleh. Inilah mulianya iman. Bal yujazi kila kullan bi amalihi, tetapi Allah akan membalas orang mukmin dibalas dengan surga, orang kafir dibalas dengan neraka. Orang munafik i'tiqadi dimasukkan dalam neraka. Orang mukmin walaupun dia pernah berbuat maksiat, selagi maksiatnya bukan kekufuran, bukan syirik, masih ada pengampunan dan dimasukkan di dalam surganya. Inilah perlu kita mengajak saudara kita supaya meningkatkan keimanannya dan beramal solehnya. Dalam satu keterangan di sini, walam yaj'alhum fit taraini, maka Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka itu di dalam dua kampung ka'ali nakaratihi, seperti orang-orang yang mungkar, alladzina khafu, yang mana mereka itu rugi, min hidayati, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, walam yanalu min wilayati, dan mereka tidak mendapatkan kecintaan atau mahabbatillah. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dimasukkan dalam surganya, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala dimasukkan di dalam nerakanya. Dan ini menunjukkan adilnya Allah Ta'ala. Bal mayyaza bainahum subhanahu fid dunya wa fil akhirah, bahkan Allah membedakan mereka ini di dunia dan di akhirat. Membedakan orang mukmin di dunia menjadi orang yang baik, orang yang merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan merasa khawatir kalau dia dimasukkan dalam nerakanya sehingga dia harus beribadah, merasa khawatir tidak dimasukkan dalam surganya sehingga dia harus meningkatkan amal ibadahnya. Ini yaitu orang-orang mukmin. Makanya kita tahu sendiri, orang beriman kalau imannya cuma masuk ke dalam lubuk hati, dibuktikan dengan amal, dia menjadi orang yang baik. Mana mungkin mereka akan mencuri? Mencuri hukumnya haram, dan Allah Ta'ala Maha tahu walaupun orang mencuri tidak ada menyaksikan, sehingga mereka tidak mencuri. Ada barang yang jatuh, duit, tidak kita ambil untuk kita miliki, itu orang muslim, tapi kita umumkan duitnya siapa. Nah, berbeda dengan orang kafir, kadang-kala bukan hanya menemukan duit diambilnya, bahkan juga mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah aku samakan orang muslim dengan orang berbuat dosa? Tentunya tidak sama. Naam, wa ahlut ta'ati misla af'ali a'da'i. Naam, wa mayyaza bainahum fid dunya fi sifatihim, maka Allah membedakan orang-orang mukmin di dunia ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa alamatim, dan tanda-tanda keimanan mereka nampak. Wa af'alihim, dan juga tanda-tanda pekerjaan mereka nampak. Orang muslim, orang mukmin akan kelihatan amalnya, zahirnya. Bahkan juga kelihatan pula yaitu kepribadiannya yang baik. Kelihatan mereka tidak melakukan dosa kecil dalam keadaan terpaksa. Falaisat af'alu awliya illa, tidak sama pekerjaan wali-wali Allah itu orang beriman dan beramal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah Ta'ala itu dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut dan rasa sedih. Siapa yang dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut dan sedih ini? Orang-orang beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amanu hubungannya dengan hati,
Wa yattaqun hubungannya dengan amal soleh secara zahir, itu adalah waliullah. Nah, supaya kita fahami, walaupun kita tidak dikatakan oleh orang waliullah, tetapi Allah menilai orang beriman dan bertakwa itu adalah wali yang dicintai oleh Allah. Naam. Falaisat af'alu awliya illah, tidak sama pekerjaan wali Allah wa ahli ta'ati, dan juga orang ahli ta'at, misla af'ali a'da'i, tidak sama dengan musuh-musuhnya. Wala aqwalim, dan tidak sama perkataan mereka. Wala tasarrufatim, dan tidak sama pula amal mereka. Jadi orang-orang wali Allah adalah orang beriman, beramal soleh, menjauhi kemungkaran, menjauhi kemusyrikan, dan juga menjauhi amal-amal yang menjadi sebab berkurangnya atau merosotnya iman mereka dan meningkatkan amal yang baik. Tapi orang kalau musuh Allah lain, meningkatkan kemaksiatan mereka, bahkan juga curang terhadap orang, mencuri, berbuat zalim, berzina, dan juga yang lain. Orang mukmin dijaga oleh Allah Ta'ala karena merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang harus kita syukuri, dan kita tidak akan bertambah iman ini kecuali dengan kita meningkatkan ilmu dan kita amalkan ilmu itu sendiri. Undur ilan nasi al-an, perhatikan manusia sekarang. Kita bisa bedakan antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang tidak beribadah. Jauh beda dari akhlaknya, dari pakainya, dari tawadhu'nya pula. Wa ahlut ta'atinam, wanzur ila tasarrufatim, perhatikan amal-amalnya orang soleh. Amalan soleh sangat, yaitu dicintai oleh Allah Ta'ala karena mereka menjauhi kemungkaran, karena mereka beramal yang soleh. Unzur ila tasarrufatil muttaqin wal mu'minin, perhatikan amalnya orang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Masuk di masjid, sholat, malam hari bangun, punya harta disedekahkan, dia tahu harta itu miliknya Allah, baru miliknya sendiri kalau disedekahkan. Dia pula berbuat baik dengan keluarganya, berbuat baik pula dengan tetangga, berbuat baik dengan istrinya, berbuat baik pula dengan anaknya. Inilah kebaikan-kebaikan orang-orang yang beriman, di dunia nampak, apalagi besok di akhiratnya. 6. Wandur ila tasawwufatil fasaqati, perhatikan bagaimana tingkah lakunya orang fasik, beda. Wal asina, dan perhatikan tingkahnya orang maksiat, beda. Dan rupa sudah beda dia, belum lagi kalau kita tinjau dari amal. Wandur ila tasarrufatil kuffar wal mulkhitin, perhatikan perbuatan tingkah lakunya orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Hadza fid dunya, ini di dunia, belum lagi nanti di akhiratnya. Jadi kita bisa bedakan antara orang yang soleh yang beriman dan antara orang munafik dan antara orang kafir. Makanya kita perlu agar menjadi baik dengan sebab ilmu. Kita menuntut ilmu, dan mari kita amalkan ilmu ini menurut kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya, nah itu tadi di dunia. Wa fil akhirah, beda lagi. Di dunia nampak antara orang beriman, orang-orang ahli sunnah dengan orang-orang ahli bid'ah, dengan orang-orang kufur, dengan orang maksiat, beda. Antara timur dan barat, di akhirat pun juga beda. Wa fil akhirati, di akhirat pula, kadzalika yumayyizullahu bainahum, Allah membedakan mereka. Allah mensifati orang beriman besok di hari akhirat, wujuhu yauma idzin nadhira, wajah mereka berseri-seri, ya, ila rabbiha nadhira, karena mereka memandang Allah, melihat Allah Ta'ala. Tetapi wajahnya orang kufar muswaddah, wajah mereka hitam, ya. Sebagaimana kita lihat kalau orang kafir yang mati, wajahnya hitam dia, ya. Bahkan juga sekaratnya tidak sama dengan sekaratnya orang mukmin, karena Allah sudah berjanji wan nazi'ati gharqa, malaikat mencabut rohnya orang kafir, ditenggelamkan, ditarik lagi. Tapi Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk mencabut rohnya orang mukmin, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lembut, dan sampai terharu, sampai menangis keluarganya ketika ditinggal mati oleh keluarganya dalam wajah yang berseri-seri. Fahaula yukrimuhum bi jannatihi,
Maka orang-orang yang beriman Allah Ta'ala memuliakan di surganya. Surga adalah kenikmatan yang abadi. Makanya kita harus bersabar walaupun ada sengsara di dunia. Umur kita tidak seperti umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur kita antara 60-70 tahun. Ya, taruhlah sengsara hanya sebentar. Taruhlah kita diperintah oleh Allah Ta'ala ibadah hanya sebentar. Tidak seperti umat yang dahulu. Wa haula'i yu'adzibuhum binarihi, maka Allah Ta'ala mengazab orang-orang kafirin di nerakanya. 50 tahun berbuat curang di dunia, kufur, azabnya kekal selamanya di akhirat. Orang mukmin bersabar, ya beriman 50 tahun 60 tahun, tetapi Allah akan masukkan surga kekal selamanya. Inilah yaitu imbalan bagi orang beramal soleh dan juga hukuman bagi orang yang kufur. Wa uqubati, dan juga Allah Ta'ala akan menghukumnya. Li'annahu subhanahu hakimun bi yad'ul umura fi mawadhi'iha, karena Allah Ta'ala itu bijaksana meletakkan suatu pada tempatnya. Yang beramal saleh dimasukkan dalam surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Yang beramal kejahatan, kekufuran, syirik dimasukkan neraka karena itu adilnya. Orang berbuat jahat dihukum. Bukan hanya Allah Ta'ala menghukum, kita juga melihat orang mencuri dihukum, orang berbuat zina dihukum, ya, orang juga membunuh orang dihukum. Itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia ketika melihat orang mungkar harus dihukum. Kalau tidak akan bahaya kemungkaran tersebut. Demikian juga di akhirat nanti mana hukumannya lebih kekal daripada hukuman di dunia. Fala yad'ur rahmata illa fi man yastahiquha, maka Allah Ta'ala tidak belas kasihan kecuali kepada hamba yang berhak untuk dibelas kasihani, yaitu para anbiya, para rusul, dan juga para sahabat. Demikian juga orang-orang beriman yang mengikuti jejaknya utusan Allah Ta'ala. Wala yad'u subhanahu wa ta'ala al-'adzaba illa fi man yastahiquhu, Allah Ta'ala tidak menghukum atau mengazab kecuali orang yang berhak diazab. Makanya tidak ada para nabi yang diazab, tidak ada orang mukmin yang diazab oleh Allah Ta'ala di dunianya. Kalau itu ujian, ada ujian untuk diketahui sejauh mana keimanannya. Karena orang tambah kuat imannya, tambah besar ujiannya. Dalam satu hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu apabila menguji suatu kaum diuji. Allah Ta'ala apabila mencintai ahabba qauman ibtalam, diuji. Ya, makanya kita kalau melihat orang itu kok enak ya, ujiannya kok ringan, kita ini sudah beribadah kok ujiannya berat, nah inilah tandanya Allah Ta'ala mencintai. Karena dengan diuji itu kita akan mendapatkan pahala. Dengan keluh ya, dengan jerih payah kita, dengan kesabaran kita, dengan kita mau menasihati keluarga kita, dengan kita mau pula meluruskan akhlak mereka. Ini adalah amal-amal yang sangat terpuji. Bahkan bala yang menimpa kepada kaum muslimin menghapus dosanya. Ini perlu kita fahami supaya kita tidak putus asa. Jangan sampai kita makan, saya ini sudah sholat, sudah berinfak, sudah sholat malam, kok masih banyak ujian. Yakini dengan ujian itu Allah akan menghapus dosa kita, dan dengan bersabar kita Allah akan menggandakan pahala kita. Tidak ada jeleknya orang mukmin kalau mereka menuntut ilmu. Makanya ujian paling berat para nabi, para utusan Allah, para sahabat, tapi mereka dijadikan tenang hidupnya walaupun banyak orang yang tidak senang dengan mereka. Ini konsep yang harus kita fahami. Lakin qaulu ahli ma'rifatihi, akan tetapi yaitu mereka yang tahu fi qusurin wa ihamin annal imana huwa mujarratul ma'rifah. Ada orang yang dangkal imannya. Kusur mana dangkal, wa ihamin, dan ragu-ragu bahwa iman itu hanya sekedar pengetahuan. Salah. Iman bukan hanya sekedar pengetahuan. Iman itu harus diyakini, diucapkan, dan diamalkan. Lihat itu Rasulullah SAW bukan hanya meyakini. Seandainya beliau hanya meyakini, tentunya tidak perlu berkata, tidak perlu menasihati istrinya, tidak perlu menasihati para sahabat. Jadi iman yang benar kita yakini,
kita ucapkan dengan lisan kita dan kita perbuat dengan amal ibadah kita, termasuk kita mendakwai keluarga, bagian daripada amal yang sangat mulia. Kama yaqulu hulatul murji'an, orang-orang murji'ah mengatakan iman yang penting diyakini walaupun tidak diamalkan, walaupun tidak didakwakan, walaupun melanggar larangan Allah, yang penting hatinya sudah iman. Ini imannya orang murji'ah, dan itu bertentangan dengan ayat innalladzina amanu wa amilus salihah. Orang beriman dan beramal soleh, bukan hanya sekedar iman makrifah, tetapi diamalkan dan juga didakwakan dengan penuh kesabaran. Falau qala ahlu ta'atihi lakana aksana wa awdoha, dan seandainya dia mengatakan orang iman, orang yang ahli taat kepada Allah, tentu ini adalah pendapat yang baik, tentu ini adalah lebih jelas. Jadi iman menurut ahli sunnah kita fahami, harus kita ilmui, kita ucapkan dan kita amalkan, ya. Tetapi iman menurut kelompok murji'ah yang penting yakin saja, walaupun tidak beramal, walaupun melanggar, dinamakan iman yang sempurna. Ini adalah pendapat yang salah, tidak berdalil. Begitulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Pentingnya kita yaitu mempelajari masalah tentang iman, dan juga hal yang kita pelajari tadi, kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan hambanya akan masuk surga selagi dosa itu bukan dosa syirik, atau melakukan dosa syirik tapi masih minta ampun kepada Allah Ta'ala dan mau memperbaiki diri. Terutama kita harus menjaga al-a'malu bil khawatim. Amal itu Allah melihat kita di akhirnya, ya. Makanya kita harus menjaga terus. Kapan akhirnya kita tidak tahu. Akhirnya bukan berarti 5 tahun lagi, karena akhirnya itu namanya akhir kematian kita. Padahal mati ini tidak satu pun orang yang tahu kapan dia meninggal dunia. Karena itu kita harus istiqdat, persiapan penuh, tidak boleh kita lengah sedikit pun, supaya kita kapan saja Allah Ta'ala memanggil kita, kita dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Baik, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan kalau mau bertanya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, barangkali sudah cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.